Di usia PT Bank Syariah Indonesia Tbk BSI yang telah menginjak 3 tahun, Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia ini membagikan santunan kepada 3.333 anak yatim. Jumlah penerima santunan ini meningkat cukup signifikan, yakni 1.111 orang dibandingkan realisasi pada 2023. Sebanyak 1.500 anak yatim berasal dari 30 yayasan panti asuhan di wilayah Jabodetabek dan Banten. Sementara 1.883 anak yatim lainnya diundang oleh masing-masing kantor regional BSI di seluruh Indonesia. Acara santunan anak yatim ini pun merupakan bentuk syukur BSI atas capaian performa kinerja perseroan yang baik pada 2023 lalu. Dalam acara santunan anak yatim ini turut hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang memberikan kado THR berupa uang tunai senilai Rp300.000 per anak dan juga bingkisan. Saya harapkan kegiatan ini terus berkelanjutan dan mampu menjangkau lebih banyak lagi anak-anak yatim penerima manfaat yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Tadi saya sudah dengar, kalau sekarang 3.333, tahun depan sudah 4.444. Berikutnya 5.554. Ya, akan terus naik terus ya. Kita doakan. Dan semoga Bank Syariah Indonesianya, BSI-nya terus semakin besar. Direktur Utama BSI Heri Gunardi menyatakan pemberian santunan kepada anak-anak yatim kali ini menjadi salah satu bentuk kehadiran dan kepedulian BSI kepada masyarakat. Hingga saat ini BSI telah membangun 8 masjid dan memberikan beasiswa kepada lebih dari 50.000 orang pelajar dan mahasiswa. BSI juga aktif memberdayakan puluhan desa binaan hingga mendukung program menanam 40.000 pohon dan aktif memberikan santunan kepada ribuan anak yatim. Untuk pemberian santunan kepada anak yatim di Ramadan tahun ini, BSI mengaku telah menyiapkan nilai santunan sebesar 3 miliar rupiah. Selain aktif memberikan dukungan dan santunan kepada anak-anak yatim, selama ini BSI juga fokus mengembangkan sosio-bisnis berbasis jamaah. Misalnya masjid, zifwaf, pesantren, sekolah Islam, serta layanan haji dan umroh. Direktur Utama BSI Heri Gunardi memaparkan capaian pertumbuhan aset BSI telah mencapai 15,67% secara tahunan pada 2023. Persentase pertumbuhan aset ini pun merupakan pertumbuhan aset perbankan tertinggi di Indonesia. Sementara pertumbuhan laba bersih BSI mencapai 34% secara tahunan dan menjadikan BSI sebagai salah satu bank yang meraih pertumbuhan laba tertinggi. Sejak merger, BSI pun secara konsisten mendukung ekosistem halal di Indonesia. Hingga Desember 2023, BSI telah menyalurkan pembiayaan di sektor halal dan rantai pasoknya hampir 20 triliun rupiah. Subsektor pilihan yang mendapat dukungan dari BSI antara lain subsektor makanan dengan outstanding pembiayaan 9,28 triliun rupiah, farmasi dan kosmetik dengan outstanding pembiayaan 8 triliun rupiah, serta subsektor fashion dengan outstanding pembiayaan sebesar 2,5 triliun rupiah. Sejalan dengan performa kinerja yang ciamik, harga saham BSI juga mendapat apresiasi dari pelaku pasar. Kenaikan harga saham BSI bahkan menjadi yang tertinggi di antara bank-bank besar lainnya di tanah air. Hingga 13 Maret 2024, kenaikan saham BSI mencapai 63,79% secara year to date dengan nilai market cap tembus 132 triliun rupiah. Ini adalah bagian dari fungsi sosial ya dari Bank Syariah Indonesia sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang perbankan syariah. Jadi peran kita tidak hanya dari sisi mengejar pencapaian kinerja, profitability, ya, tapi juga kita berbagi gitu ya, karena di BSI itu kita memang punya peran juga untuk membangun ekosistem syariah, dalam hal ini ekosistem halal, ya, kemudian ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan tentunya dana-dana yang kita kumpulkan ini juga kita kembalikan lagi ke masyarakat atau para pihak yang memang membutuhkan gitu ya. Tidak hanya dalam hal buka puasa bersama anak yatim, tapi juga kita gunakan dana-dana sosial ini untuk membangun masjid, ya, bangun perkampungan yang memang membutuhkan bantuan, membangun desa BSI, misalnya Tambak Bandeng, ya, gimana desa-desa tadi bisa ditingkatkan taraf hidupnya dengan melakukan dukungan dari BSI untuk bertani dengan cara yang benar, berkebun dengan cara yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga peran sosial ini
dampak ya kehadiran BSI ini bisa dirasakan ya, tidak hanya oleh stakeholder pemegang saham kita, tapi juga oleh masyarakat yang lebih luas atau tepatnya adalah umat di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu.